Di awal film diperlihatkan oleh seorang pria yang datang ke sebuah kota untuk mencari pekerjaan. Pria ini namanya Sonny. Kemudian ia mendatangi sebuah bengkel yang menawarinya sebuah pekerjaan. Tetapi sayangnya, karena Sonny datang telat, maka pekerjaan tersebut telah diambil alih oleh orang lain. To be here, I'll hang on to your application, keep it on file in case anything comes up. Thanks. Akhirnya perjalanan Sonny pun jadi sia-sia. Karena jauh dari rumah, Sonny pun terpaksa mencari tempat menginap pada malam hari. Saat ia baru saja duduk di sebuah kursi, tiba-tiba ada seorang lelaki tua yang sedang diserang oleh seorang perampok dan nyaris terbunuh. Lalu dengan sigap, Sonny langsung datang membantu si lelaki tua itu lalu mengusir si perampok tersebut. Lelaki tua ini bernama George. Dan George pun berterima kasih kepada Sonny lalu memperkenalkan ke istrinya yang bernama Larissa. Karena George berhutang nyawa pada Sonny, George pun mengajak Sonny untuk makan malam di rumahnya. Singkat cerita, mereka pun makan malam bersama. Saat sedang makan, George mengetahui kalau Sonny ini merupakan seorang montir yang profesional yang sedang membutuhkan pekerjaan. Dan secara kebetulan, George sedang membutuhkan seorang montir untuk bekerja di rumahnya. Dan George memperbolehkan Sonny untuk tinggal di rumahnya selama ia mau. Mendengar tawaran tersebut, Sonny pun menerimanya karena ia sedang membutuhkan pekerjaan dan tempat tinggal. Keesokan harinya, George mengajak Sonny ke garasi miliknya. Lalu kemudian George menunjukkan sebuah mobil impiannya yang sedang rusak. Lalu ia mengatakan kalau Sonny bisa memperbaikinya, maka akan mendapatkan imbalan setimpal. Singkat cerita, akhirnya Sonny mulai pekerjaannya sebagai montir di rumah George. Hari demi hari ia lalui dengan penuh rasa bersyukur. Tetapi ada satu hal yang aneh. Saat si Sonny ini sedang bekerja, ia selalu curi pandang dengan Larissa, istrinya George. Begitupun sebaliknya. Lalu akhirnya, karena Larissa tidak mau dilihatin terus, ia mengancam Sonny untuk berhenti melihatnya kalau ia tetap mau tinggal di rumahnya. Tetapi Sonny malah balik menggoda Larissa dan mengatakan kalau Larissa tidak pantas menikah dengan lelaki tua seperti George. Mendengar hal tersebut, Larissa pun marah lalu ia pergi dari sana. Singkat cerita, malam pun tiba dan mereka kembali makan bersama. Saat sedang makan, Sonny terlihat seakan tidak bisa melepaskan pandangannya dari Larissa. Saat makan malam selesai, Sonny mendatangi Larissa yang lagi mencuci piring. Tanpa pikir panjang, Sonny langsung meraba-raba tubuh Larissa. Dan anehnya, Larissa ini malah terlihat menikmatinya. Kemudian keesokan harinya, Sonny berhasil memperbaiki mobil impiannya George. Namun karena masih ada satu alat yang kurang, Sonny pun menyuruh George untuk membelinya ke kota. Setelah George pergi, Larissa malah memanfaatkan waktu luangnya untuk mengatakan sebenarnya kepada Sonny bahwa ia memang mau mendapatkan servis dari si Sonny. Lalu kemudian mereka pun mulai bercocok tanam. Setelah bercocok tanam, akhirnya George pulang dan membawa alat mobil yang Sonny pesan. Dan ketika alat tersebut sudah terpasang, mobil itu pun akhirnya bisa menyala. Hal ini pun tentu membawa kebahagiaan kepada George karena mobil impiannya tersebut sudah bisa menyala lagi. Dan hal ini juga membuat ia semakin percaya kepada Sonny. Pada malam harinya, George memutuskan untuk minum-minum dengan Sonny. George terlihat begitu bahagia karena sudah dibantu oleh Sonny. Tapi karena minumannya kebanyakan, George pun akhirnya tumbang. Lalu momen ini lagi-lagi dimanfaati oleh Sonny untuk datang ke kamarnya si Larissa. Lalu kemudian, menikmati bercocok tanam pun kembali terjadi.
Saat itu mereka mulai berpikir untuk pergi dari rumah tersebut untuk hidup bersama. Namun hal ini tidak mungkin terjadi karena mereka berdua tidak memiliki uang sama sekali. Tapi mereka berdua sudah saling mencintai. Singkat cerita, keesokan harinya George mengajak Sonic untuk pergi ke sebuah lahan kosong. Dan ternyata George punya rencana untuk membangun sebuah trek sirkuit di lahan kosong tersebut. Dan George meminta Sony untuk membantunya untuk mewujudkan rencana tersebut. Mendapat kesempatan ini, Sony malah salah memanfaatkannya. Ia malah rencana untuk menyingkirkan George untuk mengambil hartanya agar bisa hidup bersama Larissa. Lalu akhirnya mereka berdua pun mulai susun sebuah rencana. Lalu kemudian Larissa terlihat bersikap semakin baik kepada George dengan tujuan untuk melancarkan aksi jahat mereka berdua. Dan pada satu kesempatan, Sony meminta izin untuk pergi ke kota dengan alasan ada urusan penting. Ia pun pergi menggunakan mobilnya si George. Lalu kemudian Larissa mengikutinya menggunakan mobil impian George tadi. Dan ternyata mereka berdua sudah janjian untuk bertemu di sebuah motel. Lalu kemudian mereka pun kembali bercocok tanam. Hey, Sorry, I'm late. There was a tie-up on the highway. just as long as you're here now. Lalu mereka menyusun strategi untuk menyingkirkan si George segera. Sementara di sisi lain, George terlihat sedang sibuk untuk membangun sebuah trek sirkuit miliknya. Tetapi istrinya malah enak-enakan dengan si Sony. Singkat cerita, mereka pun dapat sebuah cara untuk menimpa George dengan sebuah traktor, lalu berpura-pura kalau itu adalah sebuah kecelakaan. Awalnya Larissa ini menolak, tetapi demi harta dan menjalin hubungan bersama Sony, akhirnya ia mau. Lalu keesokan harinya, rencana mereka pun dilaksanakan. Awalnya, Sony yang berpura-pura kesulitan meminta George untuk membantunya. Dan ketika George masuk ke dalam posisi yang tepat, lalu Larissa pun menarik tuasnya. Namun rencana mereka tidak berjalan mulus karena tangan Sony ikut terjepit oleh traktor. Kemudian Sony meminta Larissa untuk segera pergi dari sana, agar semua kejadian itu terlihat seperti kecelakaan semata. Lalu kemudian Larissa pun langsung pergi dari sana dan membuang sepatunya yang menjadi bukti karena sudah terkena cepretan darah. Dan polisi pun tiba di tempat kejadian. Setelah polisi menjelaskan semuanya yang terjadi, Larissa yang baru datang ini berpura-pura sedih atas apa yang telah menimpa suaminya. How? It looks like Mr. Good was working under the suspended tractor along with your mechanic. Pada keesokan harinya, Sony yang terlihat sedang bersih-bersih didatangi oleh seorang detektif. Seakan-akan detektif tersebut tidak percaya kalau kejadian tersebut hanyalah sebuah kecelakaan. Tetapi karena Sony tidak terlihat panik, maka detektif itu pun percaya kalau kejadian itu hanya sebuah kecelakaan semata. Lalu detektif itu pun akhirnya pergi dari sana. Tak lama kemudian, Larissa pun mulai ngobrol bersama Sony. Namun obrolan mereka berdua dilihati oleh detektif tadi yang membuatnya curiga kalau si Sony dan Larissa ini telah bekerja sama. Pada malam harinya, Larissa dan Sony ini kembali bercocok tanam. Setelah mereka bercocok tanam, kemudian Larissa mendapat sebuah telepon dari kantor polisi untuk menyuruh si Sony datang ke kantor polisi. Mendengar hal itu pun mereka berdua terlihat panik. Lalu ketika wawancara berlangsung, Sony mendapat pertanyaan yang terus menjebaknya. Kedua polisi itu terus menekan Sony untuk mengatakan yang sebenarnya, karena mereka dua tidak percaya kalau kejadian tersebut hanyalah kecelakaan semata. Di tempat lain, Larissa terlihat berada di sebuah supermarket untuk membeli sebuah alat tes kehamilan. Good luck with that. Singkat cerita, mereka pun kembali pulang ke rumah lalu membicarakan apa yang sedang terjadi. Mereka berdua pun terlihat semakin panik karena seakan polisi mengetahui kalau meninggalnya George ini merupakan ulah dari mereka berdua. Dan saat bersamaan, Larissa pun mengatakan bahwa ia telah hamil oleh Sony. Mendengar hal tersebut, Sony pun langsung terkejut. Pada malam harinya, Sony yang terlihat begitu stres memutuskan bahwa besok ia akan mendatangi kantor polisi untuk mengatakan hal yang sebenarnya kepada polisi. Kemudian Larissa yang baru terbangun terkejut karena Sony tak ada di sebelahnya, karena dia tidak tahu kalau Sony sudah ada di kantor polisi. Kemudian Sony dan Larissa pun hanya bisa berkomunikasi lewat surat.
Larissa mengatakan bahwa ia akan menjaga anak mereka sebaik mungkin. Sementara Sonny mengatakan bahwa ia akan mencintai Larissa dengan tulus. Hingga beberapa tahun kemudian, Larissa terlihat menjadi bos di tempat sirkuit yang George bangun pada saat itu. Dan yang mengejutkan adalah ternyata si Larissa ini tidak pernah hamil. Ia sengaja berbohong kepada Sonny agar ia bisa hidup dengan bebas dengan cara mengirim foto anak orang lain kepada Sonny. Dan yang lebih mengejutkan adalah orang asing yang menyerang George di awal film tadi sebenarnya itu adalah orang suruhannya Larissa. Setelah semuanya terungkap, film ini pun berakhir. Dan inilah Obsession.